Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan kembali salah satu materi yang sudah kami pelajari pada tengah semester pertama ini. Adapun tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah prinsip-prinsip manajemen. Teman-teman, sebelum kita ke video pembahasan materinya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu ini dia anggotanya. Nah, itu dia anggota dari kelompok 3. Kalau begitu, jangan lama-lama, langsung saja kita ke videonya. Nah, dari peta konsep ini bisa kita lihat bahwa organisasi menggunakan 3 jenis strategi. Yang pertama, strategi perusahaan, strategi fungsional, dan strategi kompetitif. Dalam bagian ini, kita akan membahas tentang strategi perusahaan. Apa itu strategi perusahaan? Strategi perusahaan adalah salah satu yang menentukan bisnis apa yang sedang ingin dimiliki perusahaan dan apa yang ingin dilakukan dengan bisnis tersebut. Ini didasarkan dengan pada misi dan tujuan organisasi dan peran yang dimainkan oleh setiap unit bisnis organisasi tersebut. Apa jenis strategi perusahaan? Pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah ketika sebuah organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis saat ini atau melalui bisnis baru. Organisasi tumbuh dengan menggunakan konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, atau diversifikasi. Sebuah organisasi yang tumbuh menggunakan konsentrasi berfokus pada lini bisnis utamanya dan meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani. Dalam bisnis utama ini meningkatkan pendapatan jumlah strategi perusahaan. Misalnya, Walmart berencana membangun pabrik pengolahan susu di Indiana untuk memasok susu berlabel pribadi ke ratusan tokonya dengan biaya lebih rendah daripada membeli susu dari pemasok luar. Lalu ada Apple yang memiliki lebih dari 400 toko retail di seluruh dunia untuk mendistribusikan produknya. Stabilitas. Strategi stabilitas adalah strategi perusahaan di mana organisasi terus melakukan apa yang sedang melakukannya. Contoh strategi ini mencakup terus melayani klien yang sama dengan menawarkan produk atau layanan yang sama, mempertahankan pangsa pasar, dan mempertahankan operasi bisnis organisasi saat ini. Organisasi tidak tumbuh, tidak juga ketinggalan. Pembaruan. Ketika sebuah organisasi bermasalah, ada sesuatu yang perlu dilakukan. Manajer perlu mengembangkan strategi yang disebut strategi pembaruan. Strategi pembaruan ada 2 jenis, yaitu strategi penghematan dan strategi perubahan haluan. Strategi penghematan adalah strategi yang pembaruan jangka pendek untuk masalah kinerja yang kecil. Nah, strategi ini membantu organisasi untuk menstabilkan operasi, efektivitas sumber daya, dan kapabilitas organisasi. Lalu ketika suatu permasalahan lebih serius, strategi yang dilakukan adalah strategi perubahan haluan, cara memotong biaya dan merekrutasi populasi organisasi. Namun dalam strategi perusahaan, langkah-langkah ini lebih ekstensif daripada strategi penghematan. Bagaimana strategi perusahaan dikelola? Ketika strategi perusahaan organisasi mencakup sejumlah bisnis, manajer dapat mengelola koleksi atau portofolio. Bisnis ini menggunakan alat yang disebut matriks portofolio perusahaan. Matriks ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bisnis yang beragam dan membantu manajer mendapatkan prioritas untuk mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya, hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu evaluasi. Matriks portofolio pertama yaitu matriks BCG. Dikembangkan oleh Boston Consulting Group dan memperkenalkan gagasan bahwa berbagai bisnis organisasi dapat dievaluasi dan diplot menggunakan matriks 2x2 untuk mengidentifikasi mana yang menawarkan potensi tinggi dan mana yang menguras sumber daya organisasi. Proses evaluasi bisa dilakukan dengan analisis SWOT. Selanjutnya, kita harus menganalisis kembali dengan cermat untuk mengetahui hal apa saja yang akan membantu memanfaatkan
pertumbuhan pasar dan membantu mempertahankan pangsa pasar yang tinggi. Lalu, hasil analisis tersebut kita kembangkan lebih lanjut supaya nantinya bisa kita gunakan sebagai suatu strategi baru. Saya akan memberikan contoh mengenai strategi perusahaan, yaitu dari perusahaan Apple. Perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs ini bisa dibilang merupakan salah satu perusahaan gadget terbesar di dunia saat ini. Lalu, apa saja yang dilakukan oleh Apple sehingga mereka menjadi perusahaan yang sukses? Yang pertama, Apple melakukan perluasan pasar. Apple memiliki lebih dari 400 toko retail di seluruh dunia untuk mendistribusikan produk mereka. Apple juga memiliki komunitas Apple yang terdiri dari orang-orang yang selalu antusias dalam berburu produk Apple kesukaan mereka dan akan secara sukarela mendetoks dan mengajarkan orang-orang untuk menggunakan produk Apple. Yang kedua, Apple melakukan strategic product centric. Nah, di mana strategi ini hanya berfokus kepada produk Apple saja. Produk Apple tidak bisa dipakai bersamaan dengan produk yang lainnya. Performa suatu produk juga merupakan hal terpenting bagi Steve Jobs. Bahkan, Apple memiliki strateginya tersendiri dalam memesan warna yang hanya bisa dipakai oleh produk mereka saja loh. Yang ketiga, Apple selalu melakukan pembaruan dan inovasi. Apple meyakini bahwa dengan inovasi yang mereka lakukan akan menciptakan suatu produk yang berbeda dari kompetitor. Hal ini bisa kita lihat saat Apple meluncurkan produk iPod mereka dan diterima dengan baik oleh konsumen. Nah, kepopuleran iPod ini mengenalkan produk iPhone mereka di pasar smartphone. Yang keempat, Apple memiliki konsep Be Different. Apple tidak takut untuk menjadi berbeda dari yang lainnya, bahkan konsep ini membawa mereka kepada keunikan dan ciri khasnya tersendiri sehingga mereka mudah dikenali oleh konsumen. Itulah beberapa strategi yang digunakan Apple sehingga menjadi perusahaan yang besar dan sukses. Teman-teman, itulah tadi video pemaparan materinya, dan sebelum video ini berakhir, kami mau minta maaf kepada teman-teman semua apabila ada salah penyampaian kata ataupun apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti oleh teman-teman semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, dan see you next video.